lagi sama Bunda Siti. Oke, hari ini Bunda akan mengajak teman-teman belajar masih tentang api. Tapi kemarin kita tentang pengertian dan sifat-sifat, sekarang kita mau membahas tentang sumber-sumber api. Apa sih sumber-sumber api itu? Jadi sumber-sumber api itu ternyata teman ada banyak. Api itu bisa dihasilkan dari berbagai hal, dari banyak hal. Tapi di sini karena teman-teman masih TK, Bunda mau ngajak teman-teman kita belajar 5 hal aja, oke? Nah, yang pertama apa sih sumber api yang pertama dan yang paling utama? Nah, ini dia ada gambar apa teman-teman? Yes, betul. Sumber api yang pertama dan paling besar di seluruh dunia ini adalah matahari. Nah, matahari ini selain sumber api terbesar, juga sumber energi terbesar teman-teman. Bahkan ini juga planet terbesar di alam semesta. Masya Allah, keren banget ya, Allah Maha Besar. Dan yang kedua, sumber api yang kedua, yaitu teman-teman sering lihat warnanya coklat, suka ada tanaman di taman. Terus ini lagi ya, warnanya banyak, yaitu apa, coba kalau udah bisa baca ya, kayu bakar. Ternyata api juga bisa muncul dari kayu bakar. Ini kayu bakar ini seperti api unggun ya, ini dibakar nanti mengeluarkan api. Kayu juga bisa nggak dibakar, nggak pakai korek, bisa memunculkan api. Ada 2 kayunya, digesek-gesek nanti akan menghasilkan api teman-teman. Keren. Itu sumber api yang kedua. Yang pertama apa tadi? Matahari. Yang kedua kayu bakar. Nah, yang ketiga teman-teman sering lihat mungkin di rumahnya atau enggak di mana gitu, kalau orang suka merokok gitu ayahnya. Nih, ada gambar apa ini? Bener punya gambar apa? Yes, betul, korek api. Nah, korek api juga ini salah satu sumber api teman-teman. Nah, dengan Bunda udah siapkan salah satunya. Bener gak sih korek api itu bisa memunculkan api? Kita ya, coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dimasukkan aja. Wah, betul teman-teman. Ini korek api ini bisa menghasilkan api. Oke, dan yang ketiga, matahari, terus kayu bakar, korek api, dan yang keempat teman-teman. Keempat, Bunda udah menyiapkan gambar. Apa ini teman-teman? Coba, mungkin ini teman-teman belum lihat ya, karena ini jauh. Ini sumber api yang selanjutnya, yang keempat, yaitu batu bara. Batu bara ini batu yang bisa terbakar, dan ini biasanya terbentuknya dari jutaan tahun yang lalu teman-teman, dan sekarang adanya di Sulawesi dan Kalimantan. Kalau di Jawa Bunda belum tahu, tapi yang Bunda baca di artikel adanya di Sumatera dan Kalimantan. Oke, jadi sumber api yang keempat apa teman-teman? Batu bara. Oke, dan yang ada di setiap rumah, sumber api selanjutnya adalah jeng. Apa coba teman-teman? Ya, siapa di rumahnya yang ada kompor? Pasti setiap rumah ada ya kompor, karena kan kompor fungsinya untuk apa? Memasak, betul. Kompor juga ini salah satu sumber energi, sumber api. Kenapa? Karena ketika kita ada kompor gas ya, ketika kita diceklek keluar api, jadi bisa disebut salah satu sumber api. Oke, tadi yang pertama apa teman-teman? Sumber api itu matahari, good job. Yang kedua kayu bakar, good job. Yang ketiga apa teman-teman? Korek api. Dan yang keempat batu bara. Dan yang kelima apa teman-teman? Kompor. Oke, ingat saran Bunda, kalau teman-teman mau belajar tentang api, bermain dengan api kayak api unggun, terus apa sih yang kembang api, itu harus izin dulu sama mama sama ayah atau sama kakak di rumah, harus ditemani juga. Oke teman-teman. Oke, itu sumber api. Yang pertama matahari sebagai sumber api terbesar, yang kedua kayu bakar, yang ketiga batu bara, yang keempat korek api, yang kelima kompor, yang keenam. Oke, nah sekarang
Bunda punya percobaan nih teman-teman. Bunda udah menyiapkan lilin, teman-teman. Ini boleh dipraktekkan atau enggak juga nggak apa-apa, karena bahan-bahan untuk praktek kita kali ini Bunda membutuhkan lilin, korek, dan Bunda juga sudah menyiapkan 2 buah balon. Yang satu balonnya nggak ada airnya, yang kedua balonnya berisi air. Nih teman-teman, benar nggak ada airnya? Oke, kita akan membuktikan kalau api itu tahan apa? Bahwa api itu tidak tahan terhadap air. Jadi air ini bisa menahan dari panasnya api. Oke, pertama nyalakan dulu lilinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah nyala. Oke, dirapikan dulu ya. Oke, yang pertama Bunda akan coba ini balon yang gak ada airnya, yang berisi hanya udara. Bunda akan tempelkan ke api ini. Apa yang terjadi ya? Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ternyata terus teman-teman, balonnya karena nggak ada api, dia nggak tahan dan dia meletus. Tapi apa yang akan terjadi apabila balon ini diisi air? Apakah akan meletus? Nanti kalau meletus kira-kira Bunda bakal basah ya. Jadi teman-teman boleh coba di rumah kalau punya balon. Tapi kalau sekarang teman-teman belum punya balon, nanti kalau pas mamanya keluar beli bahan makanan, mama nitip dong balon buat aku eksperimen gitu ya, untuk aku belajar. Oke, ini deg-degan. Tadi yang nggak ada airnya, apa yang terjadi sama balonnya? Meletus atau meledak. Tapi sekarang apa yang akan terjadi apabila balon yang berisi air ini kita tempelkan di api? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, nggak meletus ya. Tadi yang itu langsung meletus, tapi ini mah enggak. Udah kena api juga. Wah, Masya Allah. Karena menurut sumber yang Bunda baca malah hitam di bawahnya teman-teman. Karena kenapa balon yang berisi air ini nggak pecah? Karena air ini yang kena api, dia menyerap panas dari api itu, sehingga tidak menimbulkan gesekan dan tidak menimbulkan pecah terhadap